Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Noval Rafianto dengan NIM 105 dan teman saya Gali Wayu Aji Hendra Kurniawan dengan NIM 117. Di sini kami akan menjelaskan tentang makalah pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Pertamina di Jakarta. Pertama-tama, di sini kami akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga organisasi dan manajemen perusahaan, dan keempat kesimpulan dan saran. Yud, pertama, sejarah dan gambaran PT Pertamina. PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. PT Pertamina didirikan berdasarkan Akta Notaris Leni Janis Ishak SH nomor 20 tanggal 17 September 2003 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat keputusan nomor C24025 HT.01.01 pada tanggal 9 Oktober 2003. Awalnya perusahaan ini bernama Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia atau PT MRI yang didirikan pada bulan Januari 1951 di Sumatera Utara. Dahulu PT MRI merupakan bekas perusahaan Shell dan merupakan perusahaan minyak nasional pertama di Indonesia sesudah penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 15 Oktober 1957, untuk menyelamatkan PT MRI dari berbagai kemungkinan yang merugikan, maka pemerintah Republik Indonesia menyerahkan pengelolaan perusahaan sepenuhnya kepada TNI Angkatan Darat dengan membentuk usaha baru yaitu PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera atau PT Etmasu. Pada tanggal 10 Desember 1957, PT Etmasu merubah namanya menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau PT Permina. Sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintahan Republik Indonesia bahwa yang berhak melakukan eksplorasi migas di Indonesia adalah negara, maka pada tahun 1960 PT Permina direstrukturisasi menjadi PN Permina yang bertugas mengelola bidang produksi perusahaan. Seiring dengan perbaikan manajemen, pemerintahan nasional mendirikan pula perusahaan negara pertambangan minyak dan gas bumi nasional PN Pertamin guna mengelola bidang pemasaran perusahaan. Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara pertambangan minyak dan gas bumi negara, PN Pertamina menjadi perusahaan perseroan. Maka pemerintah Republik Indonesia merubah nama PN Pertamina menjadi PT Pertamina Persero. Selanjutnya, tujuan, visi, dan misi. Pertama, tujuannya satu, mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien. Kedua, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Visi dari PT Pertamina ialah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, di mana untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pertamina melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi pembangunan nasional pada umumnya, terutama pada penyelenggara usaha energi, yaitu energi baru dan memperbaharui energi minyak dan gas bumi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha pada bidang negeri. Misi dari PT Pertamina yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegritas berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Dengan misi menjalankan usaha inti minyak gas,
bahan bakar nabati, serta kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi, dan niaga energi baru dan terbarukan tersebut diharapkan dapat mewujudkan misi perusahaan. Lalu, deskripsi geografi perusahaan. Lokasi PT Pertamina Persada terletak di Jakarta Pusat. Alamat lokasi PT Pertamina yaitu di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 1A RT 2 RW 1 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Faktor yang secara langsung mempengaruhi tujuan utama dari usaha pabrik. Tujuan utama ini meliputi proses produksi dan distribusi. Adapun faktor-faktor primer yang berpengaruh secara langsung dalam pemilihan lokasi kantor adalah: 1. Ketersediaan bahan baku. 2. Daerah pemasaran produk. 3. Penyediaan bahan bakar dan energi. 4. Fasilitas pengangkutan. 5. Ketersediaan tenaga kerja. 6. Penyediaan utilitas. Selain itu, tujuan dari pemilihan lokasi tersebut adalah memudahkan jalur transportasi dalam pabrik untuk menunjang proses produksi dan pengangkutan bahan baku serta produk. Kedua, memudahkan jalur transportasi dalam pabrik untuk menunjang proses produksi dan pengangkutan bahan baku serta produk. Ketiga, memudahkan pengendalian proses produksi karena adanya pengoperasian peralatan dan bangunan selektif berdasarkan proses masing-masing. Keempat, adanya bengkel dalam kawasan pabrik sehingga memudahkan perbaikan perawatan dan pembersihan alat. Kelima, jalan yang cukup luas sehingga memudahkan pekerja bergerak dan menjamin keselamatan kerja karyawan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Poin pertama, subbab pertama, definisi-definisi pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut ilmuwan seperti Haji Fuad Ihsan pada tahun 2005 menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Selanjutnya, definisi-definisi pelatihan. Pelatihan menurut Cut Zurnali pada tahun 2004 merupakan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pelatihan sebagai berikut. Noe Hollenbeck, Gerhard and Reich mengemukakan, training is a planned effort to facilitate the learning of job-related knowledge, skills, and behavior by employee. Hal ini berarti bahwa pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Dan menurut Gomez pada tahun 2003, pelatihan adalah step usaha untuk memperbaiki performansi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Jadi,
Inti dari pelatihan atau training adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan supaya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, definisi-definisi pengembangan tenaga kerja. Pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru. Pengembangan tenaga kerja menjadi faktor utama untuk retensi tenaga kerja di tempat kerja, terutama saat ini di mana angkatan kerja didominasi oleh generasi milenial. Metode-metode terpopuler dalam pengembangan tenaga kerja yang digunakan perusahaan mencakup program-program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Pengembangan tenaga kerja juga merupakan investasi bagi perusahaan. Secara langsung, investasi ini berdampak pada keterlibatan dan produktivitas karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesuksesan perusahaan. Selanjutnya, pendidikan tenaga kerja di perusahaan. Pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional. Individu semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, seseorang pegawai akan mempengaruhi kemampuannya dalam mencapai kinerja secara optimal. Tingkat pendidikan Selanjutnya, yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan penelitian, semakin tinggi pendidikan dapat memberikan pengaruh positif atau bahkan memberikan pengaruh negatif. Positifnya, apabila bertambahnya lulusan pendidikan tinggi diimbangi dengan kesempatan kerja untuk mereka. Akan menjadi negatif apabila yang bertambah hanya lulusannya saja, tetapi lapangan kerja untuk mereka tidak bertambah, bahkan berkurang. Sama halnya seperti yang terjadi dengan lulusan pendidikan tinggi yang terserap pada jenis pekerjaan nomor 5. Mereka harus bekerja dengan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Oleh karena itu, pendidikan tenaga kerja harus diterapkan sehingga dapat memenuhi sesuai dengan latar belakangnya dalam bekerja. Lanjut, akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Galih Wahyu Aji. selanjutnya pelatihan tenaga kerja di perusahaan. Ada beragam metode yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pelatihan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, on the job training. On the job training atau biasa disingkat OT merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan yang baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Yang kedua adalah magang. Magang merupakan latihan dengan memberikan proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang telah berpengalaman, di mana orang menjadi terampil melalui kombinasi dari pelajaran di kelas dan pelatihan langsung dipekerjakan. Yang ketiga, job intrusion training merupakan daftaran urutan tugas setiap pekerjaan dan hal penting lainnya untuk memberikan langkah-langkah pelatihan secara bertahap terhadap karyawan. Selanjutnya, pelajaran yang terprogram. Pelajaran yang terprogram adalah metode sistematis untuk mengajarkan keterampilan pekerjaan dengan memberikan pertanyaan atau fakta yang memungkinkan orang itu untuk memberikan responnya.
dan memberikan orang yang belajar itu jawaban timbal balik yang akurat. Selanjutnya, pengembangan tenaga kerja di perusahaan. Metode pengembangan tenaga kerja ada beberapa macam, seperti yang pertama pelatihan. Pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Pelatihan di dalam perusahaan yang jamak disebut juga in-house training. Bisa menggunakan pelatih dari perusahaan sendiri atau luar perusahaan. Untuk pelatihan yang dari luar dilakukan dengan mengirimkan karyawan ke instansi atau lembaga pelatihan tertentu, baik pemerintah maupun swasta. Yang kedua adalah pendidikan. Pengembangan karir karyawan melalui pendidikan biasanya bersifat khusus. Ini ditujukan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikannya, karena pendidikan sebelumnya belum cukup. Yang ketiga adalah magang. Seperti halnya pelatihan, magang kerja bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Magang di dalam perusahaan biasanya lintas departemen. Magang di luar perusahaan dilakukan di perusahaan induk atau perusahaan lain. Yang keempat, job engagement. Pengembangan karyawan bisa dilakukan dengan job engagement. Singkatnya, program ini adalah penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Karyawan yang mengisi jabatan baru yang sebelumnya tidak ada dengan tingkat yang sama. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan di PT Pertamina. Berikut merupakan gambar struktur organisasi di PT Pertamina. Untuk jabatannya sendiri, yang pertama Direktur Utama, salah satunya adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Untuk wakil direktur, salah satu tugasnya adalah mewakili perusahaan di dalam dan di luar organisasi. Yang ketiga, Satuan Pengawas Internal atau SPI yang bertugas untuk membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan pengawasan. Selanjutnya adalah Sekretaris Perseroan. Salah satu tugas dari Sekretaris Perseroan adalah mempunyai atau mempersiapkan penyelenggaraan RUPS. Selanjutnya adalah Kepala Hukum Korporat. Salah satu tugas dari Kepala Hukum Korporat adalah memastikan kesesuaian peraturan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah Kepala Unit Usaha LNG. Kepala Unit Usaha LNG membawai manajer pengembangan pasar LNG, manajer penjualan LNG, manajer transportasi LNG, dan manajer operasi kilang LNG. Ketujuh, Direktur Hulu. Direktur Hulu membawai Deputi Direktur Perencanaan dan Evaluasi, Deputi Direktur Pengembangan Usaha, serta General Manager terkait kegiatan hulu. Selanjutnya adalah Direktur Pengolahan. Tugas Direktur Pengolahan salah satunya adalah memimpin semua kegiatan dan perencanaan mengenai pengolahan distribusi, pemeliharaan, sumber-sumber distribusi, dan air. Selanjutnya adalah Direktur Umum. Salah satu tugas Direktur Umum adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Selanjutnya adalah Direktur Pemasaran dan Niaga. Salah satu tugasnya adalah melakukan perencanaan strategi pemasaran, hasil produksi yang terpadu dan efisien dengan memperhatikan sumber daya perusahaan. Selanjutnya adalah Direktur SDM. Salah satu tugas Direktur SDM adalah mengatur dan mengembangkan staf langsung
yang melakukan direct report kepadanya. Yang terakhir adalah Direktur Keuangan. Tugas dari Direktur Keuangan adalah mengawasi semua masalah yang menyangkut kelancaran penyediaan keuangan dan semua dana perusahaan. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia di PT Pertamina. Ada begitu banyak cara yang diterapkan Pertamina guna membentuk sumber daya manusia unggulan yang sanggup memenuhi segala macam standar yang ditetapkan Pertamina. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan tersebut adalah membangun Pertamina Corporate University, yang merupakan sebuah terobosan baru untuk mengembangkan sumber daya manusia di dalam lingkup perusahaan tersebut. Pembangunan sebuah sekolah dimaksudkan sebagai langkah antisipatif atas semakin ketatnya persaingan di bidang industri minyak dan gas bumi. Ketatnya persaingan membuat Pertamina sadar bahwa mereka harus mencetak sumber daya manusia yang mumpuni demi mencapai lini masa depan, yakni membawa Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di PT Pertamina. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja, maka menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan pegawai, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pegawai akan mempengaruhi kemampuan dalam kinerjanya secara optimal. Sesuai dengan namanya, PT Pertamina membuat Universitas Pertamina yang didirikan pada 1 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 KPT 1 2016 dan diresmikan pada 11 Februari 2016 oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Direktur Utama PT Pertamina yang didukung oleh Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Kampus ini berada di bawah naungan PT Pertamina, salah satu badan usaha milik negara terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah sistem pelatihan di PT Pertamina. PT Pertamina mengklasifikasikan jenis pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan internal. Pelatihan internal sendiri terdiri dari yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pelatihan bagi para karyawan yang masih baru. Orientasi ini biasanya dilakukan untuk pengenalan karyawan terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, informasi perusahaan. Informasi perusahaan dapat dilihat melalui internet atau situs web perusahaan. Para karyawan dapat masuk ke dalam sistem dan mendapatkan banyak materi umum, sejarah perusahaan, struktur, dan informasi lainnya. Yang ketiga adalah pelatihan informal. Informasi perusahaan pelatihan informal merupakan pelatihan yang diberikan kepada karyawan secara informal. Seperti para karyawan mengajukan pertanyaan kepada karyawan lainnya atau para atasan. Yang keempat adalah praktik kerja lapangan atau PKL. PKL merupakan pelatihan yang paling umum digunakan karena fleksibel dan relevan. Pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kinerja karyawan adalah dapat mengajar dan menunjukkan kepada karyawan tentang apa yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal terdiri dari pelatihan outsourcing. Pengaruh pelatihan outsourcing terhadap kinerja karyawan adalah untuk memberikan pengetahuan kepada karyawan outsourcing agar dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dan memberikan pengenalan-pengenalan. Selanjutnya adalah sistem pengembangan tenaga kerja di PT Pertamina. Next. Pengembangan karyawan di PT Pertamina dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, pusat penilaian.
Pada perusahaan, pusat penilaian merupakan sekumpulan instrumen dan latihan yang dirancang untuk menganalisis kebutuhan pengembangan karyawan. Pusat penilaian yang dilakukan di perusahaan seperti ini didiskusikan kelompok tanpa pemimpin. Yang kedua adalah penilaian kinerja. Pengembangan karyawan di perusahaan ini dilakukan dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik bisa menjadi sumber informasi pengembangan seperti tentang produktivitas, hubungan karyawan, dan dimensi lainnya. Selanjutnya, bab 4. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian di PT Pertamina adalah yang pertama, pelatihan dan pengembangan memberikan pengaruh atau manfaat terhadap kinerja karyawan di PT Pertamina. Jenis metode pelatihan yang digunakan di PT Pertamina dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ketika pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan di PT Pertamina antara lain, yang pertama membantu karyawan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, membantu karyawan lebih terampil dalam mengembangkan kemampuan berbicara. Yang ketiga, membantu dalam orientasi bagi karyawan baru. Yang keempat, sistem pendidikan yang dilakukan oleh PT Pertamina adalah memberikan fasilitas beasiswa kepada para pegawainya yang terpilih dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pekerja dan mengoptimalkan kinerja pegawai. Yang kedua, saran. Setiap perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan manfaat dan pengaruh dari pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk itu, diharapkan dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada baiknya pengaruh atau manfaat dari pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh karyawan dipraktekkan langsung di lapangan untuk lebih menunjang produktivitas perusahaan. Yang kedua, ada baiknya metode pelatihan lebih ditingkatkan agar metode pelatihan yang lain juga dapat diterapkan sehingga perusahaan dapat lebih berkembang. Yang ketiga, sebaiknya para manajer dapat memberikan arahan selama proses pelatihan dan pengembangan agar setiap karyawan dapat lebih memahami apa yang seharusnya dilakukan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerjanya. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.